Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrah dan Dekrom, NIM saya 2021 31137. Di sini saya akan membuat animasi sederhana menggunakan Unity, aplikasi Unity. Animasinya adalah seperti objek yang bisa bergerak. Untuk membuat objek baru, kita klik New Project, lalu memilih. Karena di sini saya membuat project 2D, saya akan memilih 2D, dan nama projectnya boleh diganti apa aja, terserah sesuai projectnya apa. Lalu file lokasinya disimpan di mana, bisa dipilih sendiri. Lalu setelah semua sudah terisi, sudah pas, lalu create project. Di sini saya tidak akan meng-create project karena saya telah membuat new project yang sudah tersedia di recent. Karena untuk membuat create project membutuhkan waktu 2-5 menit atau lebih, tergantung pada spesifikasi komputer atau laptop Anda. Oke, langsung ini adalah project saya yang baru saya buat. Saya akan membukanya. Oh, udah open ternyata. Oke. Ini adalah tampilan pertama Unity. Di sini ada scene dan ini ada game. Scene adalah tempat untuk mengedit objek-objek yang akan dimasukkan dan juga penempatannya. Lalu di game adalah kameranya, sebuah kameranya yang akan menampilkan objek yang dimasukkan di dalam scene. Selanjutnya untuk membuat animasi sederhana yang dapat bergerak, saya sudah menyiapkan gambar, yaitu adalah tempat atau jalanan, ada sebuah mobil, ada sebuah tiang, dan ada sebuah baling-baling. Ini objek yang ini yang untuk sebagai mobil berjalan, dan juga tiang sebagai tiang dari baling-baling ini, dan juga mobilnya yang akan bergerak. Langkah pertama, kita masukkan backgroundnya sebagai background. Kita klik kiri, tekan, lalu kita masukkan ke frame bagian scene sini. Maka akan tercipta hierarki baru. Hierarki adalah apa-apa yang objek yang kita masukkan ke dalam scene. Kita boleh ubah namanya, boleh menggunakan shortcut F2 atau dengan klik kanan rename. Saya akan menggunakan shortcut F2. Namanya adalah jalanan. Kita enter. Oke, sudah terganti namanya. Selanjutnya kita rapikan agar pas oleh si kamera, maka akan kita rapikan si backgroundnya menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Unity. Di bagian scene ada gambar tangan, dia berupa view, bisa menggerakkan di mana kalian akan menggerakkannya. Lalu ada ini untuk pindahin si objek, bisa ke atas, bisa ke samping, kiri, kanan, atau mau yang di tengah. Ini bebas digeser kemanapun. Lalu ada dan yang lainnya, semuanya ada fungsinya masing-masing. Di sini saya akan merapikan si background agar pas oleh kameranya.
Di sini saya akan membuat posisinya adalah 0 dan di Y-nya adalah 0. Jadi di tengah-tengah. Sorry. Langkah selanjutnya kita mengecilkan agar pas oleh si kameranya. Nah, jadi kameranya sudah diisi oleh background full. Selanjutnya kita masukkan si mobilnya. Kita masukkan mobil. Karena mobil di sini hilang dan tidak terlihat dan tertutup oleh background, maka background di sini kita kasih layarnya -1. Layar -1 membuat si mobil dapat terlihat. Kita pindahkan. Selanjutnya kita gunakan tiang pindah, ditekan, klik kiri, ditekan, lalu di tiangnya dipindahkan ke terserah dimanapun, boleh di sini, boleh di sini, bebas ya. Selanjutnya adalah bagian baling-baling. Kita harus cek dulu baling-baling apakah baling-baling akan bergerak memutar, maka kita akan mengecek poros si baling-baling tersebut. Poros baling-baling tersebut sudah di tengah, berarti sudah pas. Oke. Selanjutnya untuk membuat baling-baling ini dapat berputar, kita akan menggunakan script. Saya akan menggunakan bahasa C# bahasa C# dengan nama baling berputar. Sebentar. Lalu klik enter. Maka akan terbuat template dari Unity agar dapat berjalan pada Unity-nya. Lalu klik 2 kali. Di sini saya telah membuka Visual Studio Code karena saya menggunakan editor Visual Studio Code untuk mengcoding bahasa C#. Selanjutnya agar baling-baling dapat putar, kita akan coding sedikit. Translate transform rotate berarti berputar dengan kecepatan x-nya 0 dan kecepatan y-nya 0, lalu kecepatan z-nya adalah 1. Jangan lupa setiap codingan pasti selalu diakhiri oleh tanda titik koma. Kita save, Ctrl S, ataupun di file di save ini Ctrl S. Lalu kita perpindah ke Unity-nya, maka akan compile program yang sudah kita codingkan tadi. Selanjutnya dalam game kita run apakah sudah berputar atau tidak atau belum baling-balingnya. Di sini baling-balingnya belum berputar ya, karena si baling-baling ini belum kita masukkan codingan yang kita pakai tadi. Oh iya, untuk memudahkan kita untuk mengetahui mana baling-baling, mana mobil, kita dapat mengganti nama si ininya menggunakan F2. Dia adalah sebagai baling-baling. Lalu
Oh sorry, ini dia adalah mobil, dan si ini adalah baling-baling, dan yang ini adalah tiang. Jadi kita dapat memudahkan kita sendiri untuk membuat animasi. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan si script ini. Oh sorry, kok belum berubah ya? Coba kita ganti lagi. Oke, di sini adalah tiang, baling. Oke, udah berubah. Maka kita mengisi si baling-baling ini oleh script yang telah kita buat, yang isinya adalah rotasi dengan kecepatan 1, dengan kecepatan Z-nya itu 1. Kita klik kiri si script ini, lalu arahkan ke objek yang ingin dimasukkan script tersebut. Karena objek yang akan saya masukkan adalah baling-baling, maka saya akan masukkan ke baling-baling, lalu lepas klik kirinya. Udah terlihat baling-baling. Di sini si baling-baling sudah mempunyai script baling berputar. Selanjutnya kita jalankan, kita compile. Nah, baling-baling akan berputar. Langkah selanjutnya, kita akan membuat mobil itu bergerak. Untuk dapat membuat mobil itu bergerak, maka si mobil ini harus memiliki pijakan dari sebuah objek. Saya di sini menggunakan si jalanan ini sebagai objek pijakan dari si mobil. Jadi saya akan mengcopy jalanan. Jadi di sini jalanannya ada pijakan. Saya akan mengganti namanya menjadi pijakan. Oke. Selanjutnya ini kita pindahkan di bawah. Karena dia sebagai pijakan mobil, agar mobil dapat berjalan di sini dan tidak jatuh, maka kita memerlukan pijakan dan rapikan pijakannya. Kita rapikan dulu, kita rapikan. Dan dia adalah sebagai pijakan. Kita kasih di sini layarnya adalah layar min 2. Jadi kamera tidak akan melihat si pijakannya. Selanjutnya, agar dapat tercipta sebuah pijakan, maka kita akan menambah komponen berupa fisik. Jadi ada fisik yang tersentuh dengan mobil dan pijakan. Namanya adalah bisa box collider dan yang lainnya sebagainya sesuai apa yang objek tersebut. Karena di sini objeknya adalah sebuah pijakan yang berbentuk box, maka kita menggunakan box collider 2D. Oke, box collider sudah tercipta. Selanjutnya pada mobil juga kita menggunakan box collider. 2D box collider. Dan juga ada satu lagi yang namanya adalah rigid body.
Selanjutnya, agar membuat mobil dapat bergerak, kita akan mengcoding lagi. Kita harus menggunakan script, yaitu membuat script mobil bergerak. Lalu klik dua kali klik kiri 2 kali pada mobil bergerak. Nah, codingan untuk sebuah mobil bergerak ini lumayan cukup sulit, jadi kalian bisa ikuti saja. Public int integer menampung variabel kecepatan untuk kita dapat mengasih kecepatan pada mobil berapa nilainya. Lalu kekuatan lompat. Kekuatan lompat di sini ada tambahan, yaitu kekuatan lompat tuh jadi mobilnya itu dapat lompat. Lalu rigid body. Lompat salah. Dia mempunyai variabel yang berbeda. Rigid body, si rigid body adalah yang ini tadi yang kita masukkan komponennya. Lalu kita kita manipulasi di dalam codingan yang ini. Lalu dalam void star lompat sama dengan get komponen rigid body kurung 2. Selanjutnya pada void update, jika input.getKey keycode .d, maka jadi maksudnya apabila kita menginput sebuah yang dari keyboard, yaitu huruf D, maka mobil itu akan dapat berjalan ke arah kanan. .right adalah kanan, dikali dengan kecepatan, lalu dikali dengan waktu. Else if, kita copy aja agar lebih cepat. Di sini kita ganti A. Apabila kita mengklik tombol A, maka akan ke sebelah kiri. Di sini kecepatannya kita kasih min agar dapat berjalan ke kiri mobilnya. Kita rapikan dulu. Oke. Lalu untuk yang lompat dengan inputan input.getKey dengan keycode-nya adalah mouse 0 adalah
klik kiri dan mouse 1 adalah klik kanan. Jadi kita akan lompat, mobil akan lompat dengan menggunakan klik kiri. Lompat dot add force vektor 2 dengan nilai x adalah 0 dan nilai y-nya adalah kekuatan dari lompatannya. Kita save. Oke, sepertinya ada error pada program kita. Oke, kita cek apa yang salah. Kecepatan betul, kekuatan lompat betul, lompat betul. Dia bilang apa yang salah. Pada kolom 28, baris 28 dan 30. Oh iya, kita lupa menggunakan titik 2. Jadi itu yang salah. Coba kita save dan kita pada baris ke-30. Apa yang kurang? Oke, kita kurang sebuah kurung tutup. Nah, kita save. Kenapa ini? Tunggu, iya kan? Rigid body 2D cannot be found. Yang error pada baris ke-11. Oke, kita lihat baris 11 apa yang salah. Oke. Di sini tulisan rigid body adalah menggunakan D. Jadi di sini salah. Kita ganti rigid body yang T-nya menjadi D, kita save. Karena rigid itu kalau tadi bukan pakai D, itu tidak dikenali oleh si bahasa pemrograman, jadi tidak bisa running. Yang salah pada nomor 28. Kita cek nomor 28. Di sini salah. Oke. Harusnya di sini new vector karena dia adalah vektor baru. Karena dia di luar dari kondisi yang ini, maka dia disebut new vector. Kita save. Seperti codingannya nggak ada yang salah, udah nggak ada yang salah. Mari kita run dulu. Apakah mobil dapat bergerak? Di sini mobil tidak dapat bergerak walaupun sudah saya mencet huruf A dan huruf D dan juga mouse kiri, karena dalam project dalam si mobil ini dia belum mempunyai script yang belum dimasukkan. Jadi si mobil belum mempunyai script. Kita masukkan script.
Ini adalah script yang barusan kita masukkan, ada di sini. Dia mempunyai nilai kecepatan, misalnya saya mau nilai kecepatannya adalah 5 dan kekuatan lompatnya adalah 10. Oke, kita enter dan kita coba. Mobilnya sudah bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan mobilnya juga bisa lompat dengan kekuatan lompatnya yaitu tadi yaitu 10. Apabila kita menambah nilai di sini misalnya 20, maka mobil akan melompat, lompatan pada mobil akan semakin tinggi. Misalnya sudah ganti kecepatannya menjadi 10, kecepatan pada mobil pun berubah menjadi lebih cepat tentunya ya. Misalnya pada pijakan kita tidak menggunakan box collidernya kita nonaktifkan. Maka yang terjadi mobilnya akan tidak mempunyai pijakan sehingga mobil akan jatuh dari backgroundnya karena dia pijakannya tidak ada. Misalnya ini diaktifkan kembali dan kita mulai kembali. Nah, mobilnya belum ada kecepatannya. Kita harus mengasih script lagi pada mobil dan 10. Nah, jadi si mobil ini berjalan pada pijakan si pijakan ini karena menggunakan box collider. Selanjutnya, apabila ingin mengasih nama pada projectnya, kita bisa menggunakan UI lalu text mesh pro. Di sini ada new text. Misalnya nama kalian, nama saya Fitro Ananda. Apply di game, maka akan muncul nama saya. Di sini kalau lebih teliti lagi, di sini ada muncul, di sini adalah nama saya. Kita bisa menggantinya dengan lebih rapi. Oke, ini udah rapi. Coba kita masuk ke game. Nah, nama saya sekarang sudah berada pada main kameranya. Tapi di game pada saat game dijalankan itu tidak ada namanya karena berbeda. Tunggu. Sepertinya ada yang salah. Oke, mari kita coba kita namai lagi menggunakan text mesh pro. Lalu namanya adalah Fitro Ananda. Kita perbesar teksnya, jangkauannya. Kita save, enter, enter. Coba kita lihat pada main kamera, lalu G, dia berada di tengah-tengah. Kenapa? Coba kita lihat di sini di kanvas, scene.
kita ubah di sebelah sini di tengah. Oke, sudah ada namanya. Jadi sekian tutorial yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.